Bapak Ibu silakan isi absen ya di kolom chat. Saya share kembali link absennya. Kita tunggu 3 menit lagi. Ya. Ini hari ini testing bagi user sudah dibuka. Kira-kira rekan-rekan semua udah ada yang coba? Aplikasi Office Very Bank. Halo, suara bisa saya? nyoba tapi sulit, usernya nggak bisa masuk, Pak Riki. Usernya nggak bisa masuk. Iya. Udah coba ini apa? Ganti password. Pakai password, pakai yang lama. Itu udah coba. Sekarang saya coba lagi, coba. Itu kan ada fitur baru reset password. Coba deh. Kita udah ada 49 juta orang nih. Yang baru masuk, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat ya. 49 orang, oke. Kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023. Kita insya Allah akan melaksanakan kegiatan training of trainer. Jadi kegiatan pelatihan secara ringkas ya, dalam rangka implementasi aplikasi e-office yang versi terbaru. Saya langsung mulai saja. Ini kira-kira ini outline kita. Jadi saya akan sedikit bercerita terkait latar belakang, tujuan, dan apa yang baru di aplikasi. Kemudian nanti ada simulasi, insya Allah akan dilakukan oleh tim pengembang aplikasi, Mas Beta. Mas Beta, monitor? Iya, Mas. Ya. Oke, siap. Oke, bismillah. Pertama latar belakang dari aplikasi Office baru ini. Yang pertama update teknologi ya. Sebagaimana kita ketahui aplikasi Office versi saat ini sudah berumur 7 tahun. 7 tahun, teknologinya sudah jadul. Jadi banyak hal yang tidak bisa dikontrol. Ini mengkhawatirkan sehingga kita memutuskan untuk melakukan pengembangan. Kemudian ada penyempurnaan bugs, error, sebagaimana kita rasakan aplikasi existing ini ada beberapa bugs dan error yang cukup signifikan. Kemudian ada beberapa perbaikan fitur. Perbaikan fitur ini berkaitan dengan ada beberapa proses yang memang dirubah, ada beberapa tambahan fitur-fitur baru. Kemudian tampilannya juga. Ini yang terakhir, ada implementasi digital signature ya. Di implementasi tanda tangan digital yang bersertifikasi Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN. Kemudian tujuan dari TOT ini pertama agar peserta yang hadir mengikuti kegiatan kali ini mendapatkan informasi yang komprehensif, menyeluruh terkait aplikasi baru ini, e-office yang baru. Kemudian diharapkan peserta yang hadir selanjutnya bisa mengawal implementasi e-office baru di masing-masing satuan kerjanya. Selanjutnya diharapkan rekan-rekan sekalian bisa mensosialisasikan penggunaan aplikasi di
di masing-masing satuan kerjanya bagi user-user baru. Harapannya memang implementasi aplikasi Office baru ini bisa menjangkau rekan-rekan yang belum memiliki aplikasi Office, staff-staff, mereka termasuk officer ya. Kemudian pejabat-pejabat termasuk kepala RPH yang mungkin sudah punya akun tapi belum aktif, ini barangkali bisa di aplikasi baru ini nanti disosialisasikan, diajari, di-sharing gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuannya agar peserta bisa menghimpun data yang dibutuhkan pada aplikasi Office baru. Ada beberapa data yang dibutuhkan di aplikasi Office baru. Salah satunya adalah email. Email. Kemudian selain data user ya, data user yang ingin ditambahkan nanti melalui rekan-rekan sekalian di masing-masing satuan kerjanya di-collect, kemudian bisa disampaikan ke saya. Nah, email dan nomor handphone user nanti dibutuhkan di aplikasi. Oke, selanjutnya apa yang baru dari aplikasi e-Office? Ada beberapa yang saya catat ya. Dari back end atau dapurnya sendiri jelas berubah teknologinya ya. Codingnya berubah. Dari front end user yang digunakan oleh user, ini aplikasi baru bisa reset password sendiri. Kemudian tampilannya lebih elegan, lebih simple. Kemudian dashboard, jadi ada dashboard menampilkan highlight data masuk. Kemudian ada menu baru, ini menu baru. Menu baru ini menu memo. Memo ini satu menu yang disediakan sebagai saluran komunikasi antar pejabat selevel, sejenjang. Jadi jika di aplikasi sebelumnya hanya ada disposisi dan tanggapan, disposisi itu sifatnya dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan. Nah, aplikasi baru ini ada menu memo sebagai saluran komunikasi antar pejabat selevel. Misalnya, Pak pimpinan memberi disposisi bawahan, Pak Kasih memberi disposisi ke Pak SS umpama. Ternyata tidak merasa ini tanggung jawabnya. Ini dengan adanya menu ini bisa dikirimkan disposisi yang diterima itu ke rekan sama KSS yang bertanggung jawab. Kemudian ada baru ini. Ada yang aktif, Pak. Tanggapan sebentar. Suaranya dubbing, Pak. Kemudian ada juga baru tanggapan disposisi. Jadi kita sediakan juga kembali harapan memang e-Office ini bisa merekam seluruh aktivitas ya. Seluruh aktivitas user, termasuk salah satu yang ini tanggapan disposisi. Ini jadi pimpinan mendisposisi, ternyata apa yang didisposisi sudah selesai dikerjakan gitu. Nah, si penerima disposisi ini bisa menyampaikan ke pimpinannya bahwa tugasnya telah selesai. Kemudian ada juga yang baru, ada status terbaca. Jadi konsepnya kita mengikuti sosial media gitu ya. Jadi di aplikasi baru ini pimpinan bisa memantau surat atau pengirim bisa memantau apa yang dikirimnya, apa sudah dibaca atau belum oleh penerima. Jadi untuk rekan-rekan nanti yang punya anak buah gitu, yang ngirim disposisi bisa dilihat disposisi saya udah dibaca atau belum. Ini lumayan bagus kalau menurut saya di fitur ini ya. Kemudian
Yang baru ini kita bisa menyesuaikan urutan pemeriksa dan tujuan. Bagaimana diketahui aplikasi yang lama saat kita menentukan pemeriksa atau tujuan, kadang-kadang daftar urutnya tidak beraturan, terutama di pemeriksa ya. Ketika itu kita konsep naskah dinas yang pemeriksanya lintas direktorat atau lintas satuan, itu terkadang random dia. Nah, di aplikasi baru ini kita bisa mengurutkan pemeriksa atau tujuan nomor yang pertama siapa, yang kedua siapa, itu bisa kita urutkan. Kemudian ini ada juga pengaturan table ya. Table ini menjadi satu permasalahan tersendiri, banyak di-komplain. Aplikasi baru ini belum sempurna untuk tabling ya, tapi sudah lebih baik. Untuk menyempurnakan ini perlu waktu dan biaya. Jadi saat ini saya rasa cukup baik. Kedepannya pengembangannya tidak berhenti di sini, kami akan terus melanjutkan pengembangan e-office agar lebih baik lagi. Kemudian ada preview surat, jadi konsep itu nanti auto preview ya, sebelum terkirim, konsep ini akan otomatis terpreview. Ini untuk mencegah kesalahan pada surat ya. Jadi ketika nantinya implementasi digital signature itu ada, itu surat sudah sudah bisa ditarik gitu ya, dihapus, sudah bisa, karena itu akan terekam. Jadi untuk mencegah proses keluaran surat yang salah, ini ada fitur preview otomatis. Jadi ketika user tidak klik tombol preview tapi langsung kirim, itu tetap akan ke halaman preview. Kemudian ada juga yang baru, itu adalah monitoring proses draft oleh setiap pemilik proses. Jadi di aplikasi assisting yang bisa melihat proses status itu hanya konseptor dan penanda tangan. Jadi pemeriksa hanya saat sampai di akunnya, setelah pemeriksa lewat, itu pemeriksa sudah tidak bisa memantau lagi proses draft naskah tersebut. Padahal kadang si pemeriksa ini sebenarnya yang punya kepentingan, sedangkan si konseptor ini sebenarnya hanya disuruh saja gitu. Jadi ada kepentingan untuk memantau proses konsep sudah sampai mana, sehingga saat ini ada fitur seluruh pemegang proses, artinya yang dipilih sebagai pemeriksa, mulai dari konseptor, pemeriksa, sampai dengan pengirim, itu bisa mengetahui proses naskah dinasnya. Sampai mana, posisi di mana, sudah dibaca atau belum, itu bisa dipantau bareng. Kemudian ada juga ini menu panduan. Menu panduan ini tujuannya mempermudah ya, jadi untuk memperlancar transisi implementasi aplikasi Office versi baru. Dari aplikasinya sendiri, kita sudah menyiapkan beberapa petunjuk gitu, bantuan, sehingga user diharapkan bisa lebih mudah menyesuaikan diri. Kita ada tooltips di aplikasi, kemudian ada juga panduan. Panduan ini nanti akan berisi manual book ya, buku panduan. Kemudian kedepannya juga ada PK ya, PK-nya masih disusun. Kemudian ada juga frequent asked question. Jadi nanti kita akan ada data rekaman pertanyaan yang sering ditanyakan, itu bisa dijadikan pembelajaran juga. Nanti kedepannya ada di dalam menu panduan itu. Kemudian ada juga fitur baru, yaitu 2 penanda tangan. Ini requirement atau kebutuhan dari tim penilaian harga ya awalnya. Kemudian kita implementasikan ke seluruhnya pada akhirnya. Ini
urgensinya kita belum lihat, tapi saat ini masih ada di aplikasi baru yang akan launching. Kemudian ada lagi pemeriksa bisa menambahkan tujuan dan pemeriksa lainnya. Aplikasi existing tidak bisa melakukan itu. Di aplikasi baru, pemeriksa tanpa harus mengembalikan bisa langsung menambahkan pemeriksa lainnya. Kemudian di aplikasi baru juga kita bisa masukkan gambar pada isi surat. Jadi ini requirement atau kebutuhan dari teman-teman di sekretariat ya, sekretariat perusahaan. Jadi ada surat-surat BOD yang perlu gambar ada di dalamnya sehingga requirement ini menjadi penting. Saat ini sudah bisa dimasukkan gambar. Kemudian ada juga requirement lain yaitu menu buat surat masuk eksternal. Ini kebutuhan top manajemen juga termasuk di KPH ADM ya, di KBM juga, kemudian di PHW saya rasa itu yang perlu ada memerlukan menu ini. Jadi surat masuk eksternal yang ingin dimasukkan ke dalam e-office. Ini disediakan menu ini, jadi bisa di-input oleh TU ya. TU atau kalau di kantor pusat itu personal asisten direktur. Kalau di sektor itu kalau di frame mungkin di bagian TU sekretaris di free barangkali. Kemudian ini menu arsip lebih ringkas. Sebagaimana kita tahu di aplikasi Office Existing arsip ini memakan tempat ya dan sudah hampir tidak cukup. Aplikasi baru ini dibuat lebih simpel, menu arsip lebih simpel, lebih ringkas gitu. Kemudian kita juga di aplikasi baru ini ada fitur bisa menambahkan mengurangi data tujuan. Kalau existing ketika kita sudah konsep dan kita lupa menambahkan dan ingin menambahkan tujuan atau tembusan itu milih dari satu lagi. Kalau sekarang bisa ditambahkan langsung dan bisa dikurangi langsung. Ini simple tapi lumayan. Kemudian ada generate surat by user ini kemarin kejadian di Banyuwangi Utara kalau nggak salah. Yang terakhir ini kejadian di Banyuwangi Utara. Jadi memang di aplikasi existing sekarang maksudnya di kabel. Ini ketika konsep dibuat bulan lalu, belum ditandatangani sampai dengan pejabatnya mutasi. Dan saat pejabat baru menandatangani, itu nama pengirim masih pejabat lama. Ini jadi tidak relevan. Ini insya Allah di aplikasi baru juga sudah diperbaiki. Konsepnya adalah siapapun yang menandatangani, namanya yang akan tertera di situ. Sehingga tidak berpengaruh konsep itu kapan, ketika ditandatangani, maka si pemilik akun yang menandatangani itu yang akan tertera namanya. Insya Allah di aplikasi baru ini masalah ini sudah bisa diatasi. Kemudian ada lagi fitur OTP untuk naskah dinas rahasia. Ini kemarin lumayan panjang juga diskusinya terkait naskah dinas rahasia ini. Sampai kapan dia akan menjadi rahasia. Kemudian apa yang membuat dia bisa rahasia sehingga diputuskan untuk ada OTP ya, ada kode khusus untuk bisa membuka naskah dinas yang sifatnya rahasia. Saya kira itu. Selanjutnya kita akan masuk ke Mas Beta barangkali untuk simulasi. Saya langsung ke Mas Beta kalau gitu. Rekan-rekan barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke praktek. Halo. Halo. Ini 90 90 orang. Halo, monitor.
Ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, Silakan. dari Banyuwangi Selatan. Oh, silakan. Silakan Nurul. Untuk office Untuk yang teman-teman yang baru hadir, saya link absennya ya di chat. dari Banyuwangi Selatan Pak. Ayo silakan. Untuk yang bulan Juli 2021 Bapak, ada kendala ini di arsip itu tidak bisa ditampilkan Pak. Ada tulisan looks like something went wrong. Khusus di Juli 2021 Bapak. Demikian yang kami tanyakan Pak. Oke, baik. Akan jadi untuk aplikasi lama simpan. Jadi aplikasi baru ini, insya Allah permasalahan itu sudah bisa diatasi. Untuk aplikasi yang lama, untuk naskah dinas yang lama yang di aplikasi existing ini masih dimigrasikan, Pak. Masih proses migrasi. Jadi insya Allah di saat launching nanti data-data bisa muncul. Kalau memang tidak bisa muncul, nanti bisa disampaikan kembali ke kami melalui menu panduan itu, link helpdesk TI sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tim kami, tim pengembang aplikasi Office untuk tur di aplikasi. Silakan Mas Beta, nanti kita akan melanjutkan tanya jawab di akhir sessionnya. Oke, baik, Mas. Baik, mohon izin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ricky terkait pengembangan-pengembangan yang ada di dalam aplikasi Office baru. Untuk alur sendiri dari Office yang baru itu tidak begitu banyak perbedaan dengan yang Office lama. Namun di sini nanti ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan nota dinas ini dari konseptor bisa mengirimkan naskah, menyusun konsep naskah dinas dan dikirimkan ke pemeriksa berurutan. Untuk aplikasi yang baru nanti pemeriksa itu bisa diatur secara mandiri, secara manual oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ketika diinputkan kemudian ingat, oh iya ini ada satu orang lagi yang ternyata dia harusnya sebelum misalnya A harusnya B tapi ini C dulu. Nah itu nanti bisa diatur secara manual oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk pengirim sendiri, penandatangan sendiri itu disediakan ruang untuk 2 penandatangan. Nah, alur dari nota dinas sendiri dari konseptor akan mengirimkan konsep ke pemeriksa, nanti berurutan. Nah, ini kalau disetujui akan langsung masuk ke pemeriksa selanjutnya sampai dia pemeriksaannya habis, kemudian ke penandatangan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada pemeriksa yang dibatalkan, jadi dikembalikan, misalnya dari pemeriksa 1, 2, 3, di pemeriksa ketiga ini dikembalikan. Nah, ini juga akan berjenjang Bapak Ibu sekalian. Jadi dari pemeriksa 3 akan dikembalikan ke pemeriksa 2, kemudian ke pemeriksa 1. Kalau dari pemeriksa 1 masih dikembalikan, nanti akan dikembalikan ke konseptor. Jadi alurnya tetap berjenjang naik untuk persetujuan dan berjenjang turun untuk pengembalian konsepnya. Nah, kalau dia dibatalkan, otomatis dia akan jadi naskah dinas batal. Oke, itu alur yang
dari sisi pemeriksaan. Nah, penandatangan juga sama. Kalau dari penandatangan ini dikembalikan, ya nanti akan dikembalikan ke pemeriksa terakhir. Jadi pemeriksa ketiga, pemeriksa kedua, pemeriksa ke-1. Nah, dari sini nanti akan ditandatangani, kemudian dikirimkan ke penerima dan tembusan. Nah, di perbedaan antara nota dinas dan surat internal, kami yakin kalau Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat paham. Kalau yang nota dinas itu adalah naskah dinas yang dikirimkan untuk dalam satuan kantor, satu satuan kantor. Kalau untuk surat internal itu nanti semua pengiriman naskah dinas untuk di luar satuan kantor. Nah, kemudian yang selanjutnya ada surat eksternal. Surat eksternal ini nanti digunakan untuk naskah dinas yang dikirimkan di luar Perum Perhutani. Jadi untuk penginputan kepadanya, penerima naskah dinasnya itu akan diinputkan secara manual. Gitu. Nah, ini menu baru lagi untuk yang surat masuk eksternal. Surat masuk eksternal itu berarti naskah dinas yang diterima oleh Perum Perhutani ditujukan kepada siapa, dimasukkan, nanti dari sisi penerima akan mendapatkan naskah dinas tersebut. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu sekalian. Bertanya Pak, dari KPH Probolinggo. Ya, dari Probolinggo. Untuk pemeriksa apa boleh lebih dari satu orang? Kalau satu gitu aja kan enggak apa-apa, Pak. Iya. Kalau pemeriksa bisa lebih dari satu. Untuk jabatannya Pak, kan seperti saya KSSSDM umum deh. Pemeriksa itu biasanya kan Pak KTU. Terus di atasnya lagi apa Pak Waka atau Pak Kasih yang lainnya? Nah, itu jenjangnya gimana Mas Diki secara kebijakan? Jadi pemeriksa kayak saya nih. Saya kemarin mengonsep surat yang pengumuman itu ya. Pengumuman TOT dan apa? Kalau saya biasa untuk menghormati pimpinan, semua saya jadiin pemeriksa. Intinya bisa, Bu. Intinya bisa. Berapapun bisa kita cuman ada konsekuensinya ketika pemeriksa itu kita pilih, maka surat itu akan berjalan ya ke pemeriksa itu tidak cepat gitu. Lebih dari satu boleh. Iya, Pak. Kan kalau lebih simpelnya kan lebih baik kan satu orang aja nggih, pimpinan di atasnya. Kalau dua orang gitu mungkin terlalu lama. Iya. Tapi nanti tinggal kita komunikasikan aja. Oh, saya sih seperti itu. Iya, terima kasih Pak informasinya. Iya, Bu. Kita lanjutkan dulu. Lanjut dulu, nanti praktek biasanya. PH Blitar, mohon boleh tanya Pak. Ya Pak, untuk KPH Blitar, mohon penjelasan terkait arsip atau pengelola surat yang di bagian akunnya arsip itu. Pak. Oke, untuk yang di akun arsip mungkin kalau bisa itu bisa jadi dia kan sebagai pengontrol ya, bagian yang ngontrol untuk distribusi surat, termasuk disposisi sudah ditindaklanjuti apa belum, itu nantinya untuk yang versi baru ini apa arsip itu hanya bisa buka judulnya aja seperti yang di versi lama atau bisa masuk sampai ke isinya. Itu mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Oke, untuk yang arsip ini kemarin juga sempat ada yang bertanya Pak. Jadi itu nanti akan jadi bahasan kita. Kalau misalnya memang itu diperkenankan untuk dibuka, nanti akan kita bukakan. Kecuali mungkin untuk yang arsip rahasia ya Pak ya. Maaf, naskah dinas yang rahasia. Nah, naskah dinas rahasia itu nanti
sebenarnya bisa dibuka tapi harus melalui OTP. Jadi akan ada permintaan OTP dulu kepada penerima suratnya, kemudian nanti penerima suratnya bisa menginfokan OTP-nya. Nah, tapi ini untuk saat ini mungkin belum masuk ke situ Pak, tapi itu sudah kita terima masukan seperti yang disampaikan Bapak juga. Itu Pak dari Blitar. Ini khusus yang akun arsip ya Pak ya. Oke, siap Pak. Terima kasih untuk sementara itu dulu Pak. Sama-sama, Pak. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu. Jadi menurutnya nanti aplikasi akan masuk seperti ini. Kita bagi menjadi beberapa 3 bagian, kotak masuk, arsip, dan panduan. Nah, ini agak berbeda dengan yang aplikasi existing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk yang saat ini, untuk pembuatan naskah dinas itu ada di dalam buat dokumen ini. Nah, kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya naskah dinasnya belum siap untuk dikirim kemudian disimpan, dia akan masuk ke dalam menu draft ini. Oke, ini untuk pembuatan naskah dinas semua ada di sini. Kemudian untuk kotak masuk, itu adalah semua data-data yang diterima, semua naskah dinas yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian, nota dinas masuk, surat masuk, kalau ada surat masuk eksternal dari luar yang ditujukan kepada Bapak Ibu, nanti masuknya ke sini, kemudian disposisi, memo, dan tanggapan. Nah, ini satu menu baru untuk yang memo itu, perbedaannya dengan disposisi. Kalau disposisi itu kan memberikan naskah dinas ke stafnya untuk menindaklanjuti. Nah, kalau misalnya yang memo ini lebih kepada satu jenjang jabatan. Jadi, kalau misalnya satu kepala seksi itu mengirimkan memo disposisi ke kepala seksi yang lain kan jadi agak rancu Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus akhirnya dibuatkan satu ruang khusus untuk komunikasi antar jenjang jabatan yang sama melalui memo. Begitu. Nah, kemudian untuk tembusan itu juga akan masuk ke dalam surat tipe suratnya ini. Jadi kalau misalnya tembusan untuk nota dinas masuk, dia akan masuk ke sini dan surat masuk di sini. Gitu. Ini untuk surat kotak masuk. Nah, kotak keluar hampir sama. Hanya saja yang membedakan adalah ini statusnya adalah yang mengirimkan, kemudian ada naskah dinas batal dan status dan perlu proses. Untuk perlu proses saya kira juga tetap sama seperti yang sebelumnya. Kita coba yang ada datanya saja. Perlu proses. Oke. Oke, ini yang perlu proses. Ya, ada datanya hampir sama seperti ini. Kemudian ada yang membedakan lagi di dalam kotak masuk dan kotak keluar ini. Kalau di aplikasi existing ketika kita melakukan disposisi maka dia akan hilang dari daftar kota ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau yang sekarang enggak. Jadi kalau untuk aplikasi yang existing, arsip masuk dan arsip keluar yang tidak ada tahunnya, itu kan sebenarnya kotak masuk dan kotak keluar di tahun ini. Jadi kalau kita membandingkan datanya nanti bisa dari arsip masuk, itu sama dengan kotak masuk, arsip keluar sama dengan kotak keluar. Itu yang tidak ada tahunnya. Nah, kalau yang ada tahunnya, itu kan sudah diarsipkan, nah ini masuknya ke dalam arsip. Kemudian untuk memilih tahunnya sendiri, itu melalui ini, ada pemilihan filter tahun di sini. Jadi untuk menunya ini supaya tidak ke bawah terus, nanti kalau misalnya banyak kan semakin banyak semakin nggak kelihatan nanti. Itu. Kemudian menu selanjutnya adalah panduan. Panduan ini mengarahkan ke helpdesk TI. Kemudian ada panduan dan acuan. Nah ini belum kita inputkan untuk, ini sudah ada lagi ya. Ada yang menginputkan ini ya. Oke. Jadi ini untuk panduan dan user manual nanti akan kita uploadkan di sini. Karena ini server untuk uji coba untuk pelatihan. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian nanti kalau menggunakan aplikasi ini jangan ragu-ragu untuk dikirimkan aja karena
datanya sendiri untuk yang sudah kita migrasikan, sudah kita backup dan sudah kita siapkan di server yang lain. Oke, kemudian di sini ada juga FAQ untuk daftar pertanyaan, frequently asked question. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu nanti akan kita munculkan di sini. Misalnya bagaimana cara reset password, atau bagaimana permintaan membuka surat dengan tipe rahasia. Nah, itu nanti akan kita tuliskan di sini. Begitu, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Tanya, Pak. Lanjut ya, oke. Oke, terima kasih, Pak. Dari KPA Saraten, izin bertanya, apakah konsep surat yang tercancel di arsip surat itu bisa dihapus, Pak? Sementara ini konsep surat yang tercancel tidak bisa dihapus sehingga di kota arsip itu menumpuk, Pak. Demikian. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini kembali kalau masalah kebijakan saya lemparkan ke Mas Riki dulu. Mas Riki, untuk kebijakan bagaimana, Mas Riki? Ya, jadi untuk konsep, insya Allah si konseptor memang konsep ini dibatalkan gitu. Jadi awalnya memang konsep ini bukti bahwa kita pernah mengonsep sehingga peluang untuk menghapus ditiadakan ya. Itu sebenarnya tidak mengganggu juga sih. Tapi ke depan nanti saya akan diskusikan. Jadi konsep ini mau dihapus, bisa dihapus atau tidak. Kalau untuk konseptor sendiri kemungkinan bisa ya Mas Beta. Pemilik. Enggak. Karena kalau dulu kan memang acuannya adalah ini jadi arsip kita untuk apa yang sudah kita konsepkan walaupun itu belum dikirim. Jadi tetap ada catatannya. Nah, ini mungkin masukan dari Bu Sri tadi ya. Mungkin bisa. Barangkali kecuali kalau konsep yang belum terkirim sama sekali ya. Konsep yang belum terkirim sama sekali. Iya. Konsepnya belum terkirim, Pak, itu. Nah, jadi bikin konsep surat lagi. Jadinya kan konsep yang lama tidak bisa terhapus, Pak. Oke. Kalau barangkali nanti ya nanti akan kita ini Bu sementara tidak bisa dihapus ya Mas Beta. Nanti saya akan diskusikan lagi. Jadi nanti konsep itu akan berada di draft, di menu draft itu ya. Ya. Akan ada di menu draft. Nanti kita akan diskusikan lagi dengan pimpinan. Kalau masalah itu bisa dihapus atau tidak, itu insya Allah mudah sih. Cuman keputusannya itu nanti kita akan diskusikan terlebih dahulu. Ya. Sementara biarkan di draft dulu ya Bu. Nanti kalau terasa mengganggu, jangan dibuka draftnya. Ya, siap, Pak. Ya, terima kasih Bu. Dari KPA pada Pak. Monggo. Mau tanya, ini tadi saya sambil mendengarkan, ini saya mencoba membuka dokumen, gitu. Untuk dokumen surat keluar terkait persetujuan. Saya lihat dokumen tapi kosong Bapak, belum bisa tampil untuk dokumennya. Tapi kalau pada disposisi, kelihatan di disposisinya ada, tapi pada dokumen contoh surat persetujuannya itu kok belum bisa muncul. Gitu, terima kasih Bapak. Ya Pak Arifin, untuk yang ini karena ini menggunakan server yang uji coba, itu dokumennya ada Pak. Cuman memang karena servernya itu harus diakses melalui server yang berbeda dan aksesnya untuk ke server itu memang harus di-set. Untuk yang ini memang tidak kita bukakan filenya Pak. Jadi nanti ketika ini sudah launching menggunakan aplikasi yang real, itu nanti filenya akan muncul Pak. Oke, sekalian mau tanya lagi satu lagi terkait
untuk dokumen pelaporan DKP surat keluar baik intern ekstern di bidang SDM itu kan sering diminta. Yang lama itu kita tidak bisa mengakses keseluruhan surat keluar masuk karena surat pada bagian masing-masing, pada user masing-masing. Jadi kita agak kesulitan untuk mengambil jumlah dokumen untuk pengisian DKP. Jadi apakah yang terbaru ini menu tersebut juga sudah ada Bapak? Karena di DKP itu ada permintaan pengisian itu Bapak. Makasih Bapak. Baik, untuk laporan itu saat ini masih ada di menu admin. Tapi nanti kalau mau dibukakan untuk, nah mungkin perlu dirumuskan juga, kita terima sebagai masukan ya Pak Arifin ya, Pak Arifin sebenarnya. Sebagai masukan terkait untuk pelaporan dan monitoring, kalau di admin itu sudah ada memang, tapi kalau untuk yang di akun lain mungkin itu belum ada. Nah, kalau itu mau dimunculkan, nanti untuk aturannya, pemunculannya itu seperti apa, apakah dalam satu satuan kantor atau dalam satu perusahaan atau gimana, mungkin kita perlu diskusikan lebih dalam dengan teman-teman dari perusahaan. Gitu Pak Arifin. Sebagai masukan Mas Riki. Ya, terima kasih. Mungkin usul Bapak. Ya Pak. Untuk itu cukup nanti yang di menu user KSSSDM untuk jumlah pelaporannya. Mungkin di masing-masing user KPH itu cukup di KSSSDM karena itu yang akan melaporkan surat masuk dan keluarnya Bapak. Seperti itu. KSS SDM ya Pak ya. Mungkin ini yang untuk tingkat KPH, gitu. Mungkin kalau yang lain monggo nanti menyesuaikan sesuai kebutuhan. Ya. Banyuwangi Utara Pak. Bojonegoro. Banyuwangi Utara, Bojonegoro. Oke, silakan. Banyuwangi Barat. Banyuwangi. Luar biasa ini. Bojonegoro. Sama Utara dulu Pak ya. Banyuwangi Barat. Oke, dari yang Banyuwangi Utara dulu tadi. Untuk Banyuwangi Utara Pak, untuk terkait surat eksternal. Ya. Nah, belakangan ini kan banyak Pak surat-surat eksternal khususnya dari Dinas Kehutanan ataupun yang lainnya. Ya. Bagaimana prosedur pelaksanaannya untuk mengupload itu? Apakah gambar dalam bentuk gambar atau seperti apa? Saya rasa itu aja dulu Pak sementara. Oke. Terima kasih. Ini langsung kita tanggapi dulu untuk yang Banyuwangi Utara ya. Oke, di sini untuk surat masuk eksternal misalnya dari mana ya, ke Kementerian Tenaga Kerja biasanya nanti ya. Nah itu ini lampiran suratnya bisa dimasukkan dari sini Pak. Diuploadkan file PDF-nya saja. Gitu ya Pak. Oke, untuk yang dari Bojonegoro tadi. Ya, Bojonegoro, izin bertanya Pak. Ya Pak Yuda. Surat eksternal ini. Iya. Apa itu sekedar masukan Pak? Ini kemarin yang program lama itu kan ketika ada surat masuk itu kan masuk di username ADM. Apakah bisa diberikan kewenangan untuk KSS umum itu mengetahui juga surat yang masuk? Fungsinya apa? Ketika beliaunya itu mendisposisi surat, ketika beliaunya lupa, pasti carinya di bagian umum. Nah, ketika kita tidak tahu usernya beliaunya itu kan kita juga kesulitan untuk mencari surat masuk tersebut. Ya. Mungkin masukan kami bahwa KSS umum itu diberikan untuk akses melihat surat yang sudah masuk yang dari Pak ADM. Terima kasih. Baik. Baik, ini kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Pak nanti supaya Banyuwangi Barat tadi. Ya, Banyuwangi Barat Pak. Izin bertanya, saya Heri Pak. Oke, sekedar mungkin masukan yang mungkin bisa diterima. Mohon dapatnya untuk KSSDM
itu sebagai admin mungkin di KPH ini, karena setiap pertanyaan terkait e-office itu mesti muaranya ke KSSDM. Sehingga kami merasa bahwa ini memang kami yang lebih banyak berperan di bidang per e-office-an. Namun dapatnya KSSDM atau admin ini bisa diberi kewenangan untuk kita membuat grup untuk pada surat penerima. Misalnya seperti untuk segenap Asper KPH Bing Barat, nah itu kita dapat membuat grup sendiri, sehingga pada saat kita membuat surat itu kita tinggal mengklik segenap Asper gitu saja. Kemudian segenap kepala TPK, nah ini kita juga bisa membuat grup untuk itu, sehingga tidak perlu kita mengklik satu-satu, Asper 1, Asper 2, Asper 3 seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapatnya mungkin kami bisa diberi akses untuk bisa memindahkan mungkin, Pak ya, karena selama ini kami juga kalau ada perpindahan mutasi karyawan tuh kita masih laporan dulu ke Pak Riki seperti itu, mungkin ya membantu supaya lebih cepat aksesnya gitu. Kadang-kadang Pak ADM pengen cepat gitu, itu pengen segera dimutasi atau seperti apa, nah itu Pak, kadang-kadang itu kita perlu cepat, Pak. Kemudian yang ketiga, seperti teman-teman tadi, mungkin kita bisa diberi akses untuk masuk ke arsip surat, Pak, karena kadang-kadang pada saat SPE itu ada poin yang diminta seperti register surat masuk dan surat keluar. Nah itu kita juga menyampaikan kalau saat ini kita register sudah nggak ada, Pak, kita sudah pakai e-office semua. Nah seperti itu kita jawabnya. Tapi SPE juga tetap ya seperti minta gimana bentuknya, lah, seperti itu, Pak. Mohon nanti bisa dibantu untuk itu. Sementara itu Pak dari Bangi Barat, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Heri ya. Oke, kita ke yang pertama dulu dari Bojonegoro, Pak Yuda. Untuk yang untuk yang surat masuk surat masuk dari eksternal itu sebenarnya bisa bisa diterima juga oleh KSSDM nanti melalui ini Pak, tembusan. Jadi nanti untuk yang menerima surat itu akan memasukkan data surat tersebut ke dalam aplikasi, kemudian ini ditujukannya kepada siapa. Nah, itu nanti mungkin perlu ditambahkan untuk yang tembusannya itu kepada siapa. Nah, otomatis nanti dari KSSDM akan menerima surat tersebut, Pak. Begitu, Pak Yuda? Tambahan, Pak. Siapa? Yang dimaksud bukan surat eksternal. Mungkin hampir sama dengan Banyuwangi Barat, Mas Heri. Jadi KSS umum itu diberikan kewenangan untuk mengetahui surat masuk yang di Pak ADM. Jadi ketika ditanya teman-teman surat masuk posisi di mana, kita tahu untuk melacak itu. Jadi hampir sama pertanyaan dengan Banyuwangi Barat, Mas Heri. Demikian, Pak. Oh. Berarti semua ya Pak ya, semua naskah dinas ya Pak ya, yang masuk ke dalam KPH ke situ ya Pak ya. Betul. Kalau dulu pakai SS kearsipan itu kan semua surat masuk kita parap melalui KSS umum, baru naik ke Pak KTU, baru ke Pak ADM. Tujuannya apa? Jadi kita bisa melacak surat yang sudah naik ke Pak ADM, ini larinya kemana. Jadi kita tahu keberadaan surat tersebut. Demikian Pak. Baik. Oke, Mas Riki mungkin bisa dijadikan tambahan diskusi. Ya, itu sebenarnya ada di role TU ya. Role TU untuk fungsi controlling surat. Nanti role TU itu butuh rumah. Rumahnya itu kalau di existing adalah arsip TU. Itu sebenarnya arsip TU itu dia BCC ya. BCC itu menerima surat tanpa harus dipilih. Sebenarnya udah ada, cuman memang belum terlalu sempurna ya. Yang maksudnya di role arsip TU itu, di role TU itu dia belum bisa memantau surat secara keseluruhan di masing-masing satuan kerjanya. Ini udah kita discuss juga untuk role TU ini terkait dengan arsip. Kemudian kalau
khususnya arsip yang sudah beredar ya, karena kalau yang belum beredar, itu di aplikasi baru ini udah terpantau. Posisi di mana itu konsep, kemudian sudah dibaca atau belum itu udah ada di fitur kita ini. Tapi kalau surat yang sudah beredar, khususnya di nota dinas ya, bukan surat, maaf, nota dinas. Nota dinas itu ketika di intern, itu pelacakannya itu perlu ada sih untuk di masing-masing TU. Saya kira itu Mas Beta, dan itu role-nya di TU, role TU. Jadi kita memang ada beberapa role, ada super admin, admin, kemudian user, TU. Saya rasa itu. Kemudian saya mau masuk sedikit dari Pak Heri ya, Banyuwangi Barat, untuk akses di admin atau PIC Office ini untuk memiliki akses mutasi langsung. Ini perlu saya diskusikan dulu dengan pimpinan. Untuk akses mutasi langsung ya, sebenarnya di saya sih oke-oke aja, itu akan lebih menyenangkan. Bisa langsung. Kemudian nanti ini akan saya akan saya diskusikan dengan pimpinan. Jika disetujui akan kita masukkan di kebijakan dan kita eksekusi. Kalau untuk eksekusinya di aplikasi ini insya Allah lebih mudah ya. Mudah, gampang diatur lah. Cuman yang susah adalah dasarnya, kebijakannya. Untuk PIC bisa melakukan mutasi atau pindah sendiri itu agak ini kebijakannya. Kemudian kalau untuk yang buat grup di masing-masing satuan organisasi PIC, ini sempat kita discuss juga dengan tim pengembang. Cuman tampaknya dirilis besok ini, insya Allah kan aplikasi kita akan rilis di bulan Juni nih. Aplikasi kita rilis di bulan Juni, fitur tersebut belum bisa diakomodir. Ini pengembangannya tidak selesai saat besok rilis ya. Aplikasi ini masih akan terus memperbaiki diri, berkembang, menyempurnakan apa yang belum sempurna. Tapi paling tidak di besok Juni kita batasi yang sekarang dulu nih. Yang sekarang jadi proses bisnis utama di aplikasi sebelumnya bisa jalan di aplikasi baru. Nah itu kita pastikan itu dulu. Itu oke. Insya Allah nanti yang selanjutnya, pengembangan selanjutnya bisa kita eksekusi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih masukannya rekan-rekan. Mohon izin Pak Riki dari Divre, ya. Maaf tadi kan saya juga ini juga ada rapat juga, jadi gabung gitu ya. Mohon maaf untuk yang terkait dengan reset password itu, nanti yang dikasih tanggung jawab untuk reset password masing-masing PIC di Satker atau masing-masing personal usernya, Pak? Kalau untuk reset password kan soalnya kan banyak teman-teman kadang lupa passwordnya. Nah di aplikasi baru ini udah ada fitur. Yang di aplikasi baru. Di aplikasi baru ini udah ada fitur untuk reset password sendiri, Bu. Oh, berarti masing-masing personal bisa ya, Pak ya? Jadi nggak perlu di PIC? Ada syaratnya. Gimana, Pak? Syaratnya itu email user itu sudah masuk di aplikasi. Oh, gitu. Nah, rekan-rekan PIC sekalian, kita mengumpulkan data email, nanti bisa disampaikan ke saya biar bisa saya masukkan. Nanti kalau user yang sudah bisa masuk tanpa lupa password ini, nanti kalau user sudah berhasil masuk, user tersebut bisa menambahkan atau mengganti emailnya sendiri. Ini kasusnya adalah user baru atau user yang belum bisa masuk, emailnya nggak ada. Nah, itu yang untuk kesulitan itu ya.
Jadi untuk sementara nanti kita ini ya Pak ya, identifikasi untuk nama mungkin nggih, nama terus nomor HP sama email masing-masing user ya. Yes. Ya. Nanti kita laporkan ke ini IT kantor pusat untuk dibuatkan ini akunnya nggih. Oh, gitu. Ya Pak. Sementara makasih Pak Riki. By the way, peserta TOT kita dari Divre Jatim ini lebih banyak dari sebelumnya ya. Kita udah tembus 100 orang lebih. Untuk rekan-rekan yang belum mengisi absen, saya share link absen di kolom chat ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Dari Pak Heri yang Banyuwangi Barat tadi sudah cukup Pak? Siap, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih Pak Riki udah dibantu. Ya, mohon maaf keterbatasan kami kalau misalnya terkait dengan kebijakan itu memang harus kita lemparkan ke teman-teman. Oke, terus untuk ya dari Ibu Ami tadi yang dari Divre Jatim kalau nggak salah ya itu Bu nanti bisa dari sini Bu. Jadi ketika di login ini ada lupa password, kemudian memasukkan password. Nah, setelah memasukkan password ini nanti akan menerima email Bu. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Riki tadi bahwa itu memang perlu ada emailnya itu untuk nanti akan dapat email seperti ini, kemudian reset password. Nah, nanti diminta untuk memasukkan password baru. Itu. Ya, makasih Pak penjelasannya. Siap Bu Ami. Sama. Ini yang diuji coba ini udah bisa dicoba ya Mas Beta? Lupa password. Kalau emailnya sudah dimasukkan Mas. Oh, udah ada. Jadi rekan-rekan yang emailnya sudah ada, sudah ready, ya coba-coba aja untuk reset password ya. Cuma hati-hati nanti kalau punya Mas Riki mungkin kemarin saya ganti ke email saya dulu untuk apa? Untuk masukin ini Mas. Oke. Mohon bertanya lagi untuk terkait dengan surat eksternal. Ya. Itu nanti mekanismenya apa kita entry manual gitu ya Pak ya ke aplikasi itu? Maksudnya untuk pihak eksternal kan belum bisa masuk ke aplikasi ya? Iya. Apa nanti dari admin itu kita masukkan ini apa entry surat eksternal ya, ke aplikasinya e-office. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Untuk surat eksternalnya nanti dari sini Bu, surat masuk eksternal, kemudian pengirimnya dari mana, nah ini ditujukan kepada siapa, kemudian kalau ada itu tembusannya kemana, terus isinya juga seperti yang di dalam ini, nah filenya nanti dikirimkan melalui ini. Begitu Bu Ami ya tadi ya kalau nggak salah ya. Ya, Bu Ami. Berarti nanti untuk isinya berupa dokumen surat eksternalnya itu ya Pak ya? Enggak perlu. Untuk ini ya, iya. Karena suratnya di sini Bu, sebenarnya. Lampiran suratnya aja. Karena kan kita nggak bisa untuk ngetik lagi ya isinya apa itu kan nggak perlu diketik ulang kan. Cuman surat itu di entry nanti untuk lampiran suratnya dimasukkan ke dalam kotak lampiran surat itu aja. Iya. Oh iya. Ya Pak, makasih. Dari Ibu Hilda kelihatannya tadi sempat angkat tangan. Oh, nggak jadi. Sepertinya tadi ada reset. Ini ada pertanyaan di dalam chat ini tadi, ternyata ada beberapa pertanyaan ya. Cancel. Oke, ini ada pertanyaan dulu yang dari siapa ini, Ibu Dewi Suparmi ya, Suparmi Astuti. Supaya atasan mengetahui kalau saya sudah tindak lanjuti disposisinya, saya harus ketik di mana ya Pak? Oke.
Untuk yang disposisi, kalau misalnya kita dapat di ini siapa ya? Untuk disposisi itu nanti bisa disampaikan di sini, bisa ditanggapi di sini. Nah, ini untuk yang baru itu ada satu fitur untuk tanggapan disposisi. Jadi misalnya dari atasan memberikan disposisi kepada Bapak Ibu, kemudian dari Bapak Ibu sudah Chris ya Mas Beta, ya? Masih di surat masuk eksternal. Oke. Sudah. Oke, jadi di sini ada baru untuk tanggapan disposisi. Dari ini kemudian nanti bisa dijawab untuk disposisinya. Nah, kalau yang existing kalau nggak salah itu tanggapan terhadap surat. Nah, ini ada baru untuk tanggapan terhadap disposisi. Oke, dari Ibu. Dari Probolinggo, Pak. Pelaporan Probolinggo, Pak. Mohon izin, Pak. Nggih, Pak, ini barusan saya coba nggih lewat linknya yang di surat itu. Nah, itu kita bisa masuk di dashboard. Tapi setelah saya klik lebih lanjut, kok tulisannya server not found ini. Akunnya apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Akunnya, bentar. Atau di chat ini bisa dikirimkan ke saya, Pak. Oh gitu, oke, siap, Pak. Oke, sebentar saya cek, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Pak dari Banyuwangi Selatan. Pak Rudi dari Banyuwangi Selatan, Pak. Banyuwangi Selatan ya. Iya, Pak. Untuk e-office yang baru, Pak. Ya, Pak. Terkait itu, Pak, tampil untuk membuat tabel, Pak, tabel. Ya. Apakah di tampilan yang baru itu untuk tabel itu seperti di Excel, Pak, satu itu, karena tabel ini kemungkinan adanya semuanya tidak semrawut dalam tampilan, satu itu. Terus yang kedua, untuk lampiran surat, Pak. Lampiran surat itu kalau banyak, itu waktu kita send itu kayaknya tidak terkirim, Pak. Apakah lampirannya terlalu banyak, itu yang kami alami di e-office yang lama, Pak. Demikian, Pak. Baik, Pak. Baik, untuk yang tabel oke. Untuk tabel gimana, Pak? Nah, ini kita tetap ada keterbatasan dari tabel yang dikopikan, Pak. Itu kemarin juga sempat ditanyakan. Dari sisi teknologi memang kalau itu copy dari Excel atau dari Word, mungkin ada keterbatasan dan memang harus diatur manual lagi di sini. Jadi tidak serta-merta yang kita kopikan dari Excel dari Word itu langsung bisa dipastekan dan sudah sesuai dengan kerapian yang di tampilan itu, Pak. Siap. Oke, untuk yang lampiran surat mungkin bisa sambil dicek dulu apakah memang akan terjadi seperti yang kasus yang lama. Kalau nggak salah kemarin sempat ada pertanyaan terkait dengan besarnya file. Nah, itu sudah kita kumpulkan juga untuk jadi bahan diskusi kita. Apakah nanti ada kebijakan terkait dengan besarnya file yang boleh disertakan di dalam aplikasi ini, Pak. Entah itu persatuan filenya atau dengan total filenya itu nanti berapa gitu. Begitu. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini sepertinya masih ada beberapa pertanyaan dari yang di chat. Banyu Utara, Pak. Ya, Pak. Nah,
Di e-office lama, kalau membuat surat kadang kan mengatur apa namanya kelurusan ataupun kalau di Word biasa itu rulernya itu loh Pak, kok enggak ada. Jadi yang di baru ini kayaknya dilihat rulernya ini juga enggak ada juga gitu. Ya, Kalau Pak, membuat surat biar ngaturnya kan enak kayak Word biasa itu loh Pak, Word biasa. Nah gitu Pak. Mungkin gitu Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih dari Banyuwangi Utara. Kemarin sempat ada yang menanyakan juga Pak, dan itu memang keterbatasan dan teknologi. Mungkin nanti sambil kita tunggu, semoga ada teknologi yang sudah menyediakan di bagian ruler itu, jadi nanti supaya bisa diatur dari situ. Kemarin memang sempat kita bikinkan dengan satu teknologi yang berbeda dengan yang kita gunakan saat ini. Cuman ketika kita implementasi hasil dari keluarannya, bentuk outputnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita berikan di sini. Jadi akhirnya kita break dulu, terus kita sambil cari teknologi lagi. Itu Pak, itu sudah kita daftar di apa yang harus kita lakukan ke depan. Untuk ini dari Ngawi ada pertanyaan, mohon penjelasan untuk surat yang terlanjur kita approve atau terkirim dan ditandatangani apakah bisa dibatalkan. Nah ini mungkin Pak Riki bisa menyampaikan ini. Jawabannya tidak. Bisa. Paling kita menarik surat baru. Ini makanya sekarang ada preview itu ya, ada fitur preview. Jadi konseptor dipaksa melihat hasilnya. Coba ini dikirim draft deh coba Mas. Meskipun dia tanpa print preview ini, konseptor setelah konsep langsung kirim draft. Nah, ini tidak langsung terkirim, tapi akan ke halaman sini dulu. Ini tujuannya memastikan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Ini paling ikhtiar dari kita gitu. Di aplikasi baru ini biar meminimalisir ada yang salah gitu. Makanya diarahkan tidak langsung terkirim. Karena di aplikasi existing, ini kan langsung terkirim. Untuk beberapa yang detail, yang teliti gitu, memang konsep, kemudian di preview konsep, di preview. Tapi untuk beberapa yang tidak, ini ketika tanpa klik preview, dia langsung kirim draft, dan ternyata hasilnya tidak, ya kadang-kadang berantakan gitu ya. Nah di aplikasi yang baru ini pendekatannya sementara seperti ini. Saya kira itu. Oke, dari yang Ngawi mungkin tadi sudah terjawab ya KPH Ngawi. Oke, dari selanjutnya ada yang sudah disampaikan untuk lampiran maksimum file size-nya saat ini kita masih buat di 2 atau 5 ya, saya lupa MB, nanti kita cantumkan aja di sini. Sama untuk kemarin ada masukan kalau surat masuk eksternal itu terkadang filenya bisa sangat besar. Nah, itu juga sudah kita inventarisir terkait dengan kebutuhan itu. Nanti akan kita diskusikan dulu dengan teman-teman kebijakannya seperti apa, apakah bisa dinaikkan atau tidak. Karena itu nanti pengaruhnya dengan penyimpanannya yang ada di server. Oke, dari siapa yang tadi ya, Bapak Ibu Kinanti ini tadi. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Sundari, KPH Probolinggo. Untuk surat ditujukan lebih dari 10 pejabat, kadang kita manual, misalnya ke segenap asper, segenap PPK, apakah secara manual ini tidak bisa terlihat oleh yang bersangkutan di aplikasi karena manual. Mohon maaf Pak Sundari, ini bisa minta tolong diterangkan maksudnya seperti apa Pak? Ini Mas Beta. Nggih Pak, dari Probolinggo. Ya, punten dulu. Ya. Pak, kan kita. Halo, putus ya? Kita bikin surat, kadang pejabatnya kalau Asper di Probolinggo itu ada 10, PPK ada 4. Kita manual Pak.
Enggak kita tujukan satu-satu gitu, asper ini enggak. Jadi kita secara manual. Jadi segenap asper, segenap PPK. Nah, itu tidak tampak di aplikasi e-office yang bersangkutan. Gimana caranya untuk menampilkan, Pak, kalau secara manual? Sebentar, Mas Beta. Jadi Ibu, ini udah kita ini juga di aplikasi baru ini. Jadi input manual kepada manual, tembusan manual, itu hanya ada di surat masuk eksternal. Untuk naskah dinas dan surat masuk internal, surat keluar internal, nota dinas, surat, itu sudah tidak ada lagi input manual ya. Kalau kita lihat di sini nota dinas ya, Mas Beta. Ya. Itu sudah tidak ada lagi input manual, sehingga meminimalisir itu. Karena kalau di existing, ketika saya mau buat nota dinas itu masih memungkinkan input manual. Dan itu tidak ke pemilik akun ya, cuman bunyi saja di surat. Cuman bunyi di surat seperti yang Ibu sampaikan, ketika Ibu klik pada manual itu di surat memang terlihat, tapi YBS tidak menerima gitu. Nah, ini kita batasi kecuali untuk surat eksternal. Kalau surat eksternal memang kebanyakan kan memang entitasnya tidak ada di dalam Perhutani ya. Jadi sehingga ditambah manual. Dan asumsinya adalah nota dinas internal itu adalah konsumsi kita internal. Artinya semuanya ada datanya. Bisa dipilih gitu. Begitu juga surat. Kalau ada ke depan umpama surat eksternal kepada ada DIVRE umpama atau ADM, buat surat ada satu entitas luar, dua entitas dalam, maksudnya umpama kepada camat, tembusannya ini ada orang kita gitu, orang dari Perhutani, itu bisa di sini di surat eksternal. Jadi di eksternal ini masih memungkinkan untuk tembusan ya, agar diingat, untuk tembusan masih memungkinkan orang internal yang kita pilih. Jadi di sini di surat eksternal ini ada tembusan yang bisa dicari di bagan pohon, artinya itu internal. Kemudian untuk kepada full eksternal, nggak ada yang bisa dipilih dari bagan pohon. Saya kira itu. Iya, siap, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pemeriksa wajib diisi atau tidak, wajib begitu, pemeriksa wajib diisi. Yang ada pertanyaan lagi, besar kecilnya garis ya. Mohon izin Pak, tambahan dari Probolinggo Pak. Dari Probolinggo, iya Pak. Pak, ini gini, saya dapat laporan dari KPA Probolinggo. Di situ kan di SO-nya, saya itu kan dibawa kasih PDB. Nah, sedangkan untuk pemeriksa biasanya saya cantumkan dua Pak, dikasih PDB sama kasih keuangan. Nah, itu untuk stepnya, itu untuk approve itu ke kasih PPP dulu atau acak Pak, jadi KPU bisa atau kasih PPP bisa, ini itu Pak. Untuk urutannya untuk approval itu Pak. Baik Pak. Oke, untuk approval
Nah, untuk pemeriksa itu nanti Pak, bisa ditukar-tukar. Jadi KTU dulu bisa atau PBB dulu bisa Pak? Bisa Pak, ya. Misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, pemeriksa itu nanti dimulai dari yang paling bawah Pak. Jadi kalau seperti ini nanti yang memeriksa terlebih dahulu adalah Pak Kepala Departemen, Kadep Arsitektur, kemudian baru ke Pak Kadip. Nah, kalau misalnya itu terbalik, itu bisa dibalik dari sini Pak. Jadi nggak perlu dihapus terus diinputkan ulang, tapi cukup dibalik ini aja Pak. Nah, kalau seperti ini nanti berarti untuk pemeriksaan. Mas Beta ini freeze kayaknya deh. Wah, astaga. Mohon maaf ya. Iya, makanya kok nggak kelihatan. Ya, mohon maaf. Oke, misalnya gini. Siapa? Pertama misalnya kita memasukkan Pak Kadep dulu ya, Pak Kadep. Pak Kadep, kemudian kita masukkan ternyata ini harus diperiksa juga oleh Pak Kadif. Pak Kadif. Kan kalau seperti ini jadi terbalik ya Pak ya. Kalau pemeriksa pertama dimulai dari bawah, kan harusnya siap. Kadep dulu, kemudian baru Pak Kadif. Nah ini dirubah aja dari sini. Jadi oke, yang Pak Kadif kita naikkan, jadi nanti pemeriksa pertamanya adalah Pak Kadep. Begitu Pak dari Probolinggo. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas infonya. Oke, untuk waktu gimana Mas Riki? Apa masih aman? Kita sampai zuhur ya, jam 12 karena kan. Kalau memang masih ada pertanyaan silahkan. Langsung aja diajukan tanpa perlu chat. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Sambil perkenalkan diri, perlihatkan wajah Anda. Biar kenal semua. Itu Banyuwangi Utara Pak. Wow, lanjut. Wasis Banyuwangi Utara. Siap Mas. Ya, Pak Ini Pak. Banyak. Nah, belakangan kan banyak Pak surat edaran-edaran yang harus disampaikan kepada segenap karyawati. Nah, kami lihat di office lama ada karyawan-karyawati itu masih di atas nih, di jajaran Dipre, yang untuk di KPH kok saya belum menemukan kan begitu. Itu Pak. Ini bagaimana? Apakah diisi surat dicantumkan catatan untuk disampaikan ke segenap karyawan atau seperti apa? Itu Pak Riki. Makasih Pak Riki. Silakan Pak Riki, ini nanti terkait dengan data mau ditambahkan. Ya, jadi itu sebenarnya ada ini sih. Tadi relate sama dari Pak siapa? Yang menambahkan itu ya, address book. Banyuwangi Barat, Pak Heri. Pak Heri tadi terkait dengan akses membuat grup. Sebenarnya bisa ketika ada nama grupnya kepada segenap karyawan lingkup KPH itu kan bisa ditambahkan sendiri. Harapannya gitu bisa ditambahkan sendiri. Tapi kalau nggak ada, kalau belum ada datanya di dalam grup, bisa dicantumkan di narasi surat. Di bawahnya itu barangkali bisa diberikan note. Seperti itu, Pak. Ya, karena kan gini Pak Riki, untuk karyawan non pejabat
itu kan juga tidak punya akun di EOPIS ini kan begitu. Kan gitu, Pak. Ya. Jadi kalau paling tidak kalau sudah ada grup ke segenap karyawan karyawati, di suratnya kan bunyi tuh kepada segenap karyawan karyawati, sehingga yang belum memiliki akun EOPIS juga bisa di-share barangkali. Paling enggak namanya itu ada, entitasnya itu bunyi di dalam surat gitu loh, Pak. Dan sampai nggak ada sama sekali bahwa surat ini termasuk buat dia gitu. Walaupun di akun dia belum punya akun EOPIS, tapi yang tidak udah ada namanya. Saya kira itu sih. Kalau menurut Pak Wasis gimana, Pak? Inputnya? Ya kalau menurut saya seperti itu enggak apa-apa, Pak. Tapi di kepadanya itu kan sudah ada kepada karyawan karyawati. Nanti itu mungkin penyampaiannya bisa melalui grup WA kan begitu, Pak, kan gitu. Namun di kepadanya itu adakah di masing-masing KPH itu karyawan karyawati KPH Banyuwangi Utara? Nah, itu. Yang ada kayaknya di departemen-departemen masih kan ini. Existing memang seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, ada kebutuhan apa tidak lebih baik teman-teman PIC ini bisa membuat grup di masing-masing satuan kerjanya sendiri, kan seperti itu. Tadi Pak Heri sempat nyampaikan kayak gitu. Kalau sekarang kan memang hanya terpusat di kebetulan saya ya. Jadi memang saya tuh by request ketika ada KPH yang request, Mas tolong ini buat segenap grup kepada KPH atau kepada segenap apa gitu, minta request ngontak saya. Ini tadi Pak Heri juga udah sempat saya diskusikan juga sih, Pak Heri. Mudah-mudahan bisa diizinkan ya teman-teman PIC ini bisa membuat kepada grup, tapi yang muncul di internalnya saja ya. Pak Wasis bikin kepada grup segenap karyawan di Banyuwangi Utara. Itu nanti yang munculnya di akunnya KPH Banyuwangi Utara gitu ya. Jadi harapannya memang seperti itu terlokalisir, cuman kalau memang belum, tadi seperti saya sampaikan, untuk target rilis kita di Juni besok, itu kita masih mengejar major proses ya. Major proses utama yang ada di aplikasi sebelumnya. Itu kita kejar itu dulu sampai dengan ini rilis. Jadi ketika ini sudah rilis, user mulai terbiasa karena transisi ini lumayan ini ya. Jadi sebagian besar user sudah terbiasa dengan aplikasi lama. Kita ubah ke aplikasi baru, makanya yang dikejar adalah proses-proses utama itu lancar, tidak ada komplain. Nah, baru nanti sambil berjalan kita sempurnakan lagi. Itu Pak Wasis. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, jangan bosan-bosan menerima request saja ini. Terima kasih Pak. Siap. Oke, ini tadi ada pertanyaan terkait untuk yang file size. Untuk maksimum file size kan nggak salah sekarang di 5 MB, tapi nanti akan kita diskusikan lagi untuk terkait yang lebih dari 5 MB itu nanti seperti apa. Gitu. Baik, untuk ini juga Mas Beta barangkali nanti di lampiran surat itu diberi keterangan ya? Ya. Maksimalnya berapa? Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari Probolinggo. Untuk approval pertama, untuk pemeriksa tergantung dari urutan kita memasukkan di office ya Pak Iya. Tapi ini kalau pemeriksa terbalik ya. Jadi kalau pemeriksa itu mana sih pemeriksa? Bilang. Oh, ini surat masuk. Kalau pemeriksa itu nanti dimulainya dari bawah. Jadi misalnya ini ada 2. Oh, ini sama ya. Aduh, maaf. Jadi misalnya Pak. Enggak, aku ngomong enggak terus kita. Pak Fuad, kemudian yang
kedua Pak Arif. Nah, ini nanti berarti urutannya akan dimulai dari bawah. Itu dari yang mana tadi? KPH Probolinggo tadi sempat tanya di chat. Oke, seperti itu. Dari kami, Mas Riki. Ya, siap. Rekan-rekan sekalian. Ya, baik. Saya kira itu ya. Itu materi akan saya share juga di grup, insya Allah. Dan silakan melakukan uji coba. Jadi memang halo. KPH Blitar, Pak. Siap, Pak. Siap. Untuk itu, Pak, untuk surat masuk eksternal itu nanti yang apa kewenangannya untuk memasukkan atau menginputnya itu ada petugas tersendiri atau masing-masing penerimanya atau gimana tuh? Mas Riki. Kalau di kantor pusat itu personal asisten direktur ya Pak. PA kebetulan punya. Nah ini makanya kita undang kepala bagian masing-masing kepala bagian juga. Nanti kepala bagian. Sedangkan untuk fiturnya sendiri ini akan muncul di semua akun muncul ya Pak. Artinya siapapun bisa menambahkan. Cuman kalau petugasnya sendiri, kalau di kantor pusat ini di pool, barangkali kalau di Divre di bagian umum ya, atau di KPH atau KBM itu di bagian umum, barangkali mereka yang apa namanya berhak secara aturan untuk menginput surat. Tapi kalau di aplikasi ini terbuka ya, di akun saya juga masih terbuka. Atau kalau di akun yang lain terbuka ya Mas Beta untuk buat dokumen eksternal ini? Ya. Ya. Saya kira itu, Pak. Kalau untuk sementara ini kan yang sudah berjalan kan untuk surat manual itu kan di sentral arsip atau di resepsionis, nanti masuk ke sentral arsip dan baru dinaikkan ke Pak DM dulu biasanya kan. Nanti selanjutnya distribusi mengikuti disposisi. Ya, mungkin untuk nantinya semuanya kan harus lewat di aplikasi ini Office. Mungkin apa masih tetap di sentral arsip itu, jadi di akunnya arsip gitu mungkin Pak. Nggak di akunnya arsip, tapi lebih ke akun yang aktif ya. Kalau akun arsip kan pasif dia. Ya, pasif. ya. Yang aktif ini bisa aja kalau di TU nanti barangkali bisa ditambahkan staf. Insya Allah ini aplikasi baru kita harapkan seluruh officer, terutama officer ya Pak, termasuk staf ini punya akun. Gitu ya. Jadi mungkin ada tambahan akun untuk yang ditugasi untuk input surat ekstra gitu. Oke, sementara gitu Pak. Terima kasih Pak. Ini ya kan. Mas Rizky. Baik. Silakan Ibu Ulat. Iya. Terkait dengan tersebut tadi, sebaiknya untuk ada staf dari umum ya yang menangani arsip untuk dibuatkan akun. Oh iya. Jadi kalau ada surat-surat ada terkait tadi yang dari Bapak Bondos menyampaikan masuk itu staf kearsipan bisa dikasih arsipnya gitu. Ya Bu, baik Bu. Baik, nanti disampaikan ke kami, bisa via di grup atau japri. Termasuk kalau bisa sekalian aja data-data ini yang dibutuhkan ya. Karena kan sekalian saya ingatkan juga data email ya. Email,
Kemudian ya sekalian aja lah semuanya deh kalau bisa biar saya masukin nanti. Insya Allah. Insya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Mas Rizky. Siapa dulu nih? Bu Amik, boleh Bu Amik? Gini Pak Rizky, terkait dengan data email tadi. Nanti kita identifikasi untuk semua karyawan termasuk staf atau hanya pejabatnya saja, Pak? Seluruh yang akan memiliki akun. Seluruh yang memiliki akun, termasuk untuk yang karyawan, maksudnya bukan pejabat juga boleh ya Pak ya? Nanti seumpamanya di masing-masing departemen itu dia ditunjuk sebagai pengelola arsip di departemennya gitu boleh? Boleh. Gitu. Ya Pak Riki, terima kasih. Iya Bu. Ya, selamat siang Pak Rizky. Iya Pak Bu. Riki. Ya. Sebentar saja untuk pemeriksa itu apakah harus lebih dari satu atau satu saja boleh? Minimal satu ya. Itu Minimal masih satu. Kalau maksimal, kalau saya pribadi kalau buat konsep itu banyak sih kalau saya. Kebenaran orangnya dekat gitu. Maksudnya bukan dekat tapi bisa diakses. Jadi kadang-kadang saya ingatkan, Mas ada konsep ya. Jadi bisa langsung dieksekusi. Tidak, artinya waktunya tidak lama. Karena yang kenapa pemeriksa itu banyak atau sedikitnya itu terkait waktu ya. Waktu konsep itu berjalan. Jadi kalau orangnya kita tahu dia sering buka aktif, apa-apa dimasukkan, jadi dia bisa cepat berproses juga. Salah, dia pemeriksa itu kan kalau di manual itu seperti paraf ya, jadi mengetahui proses. Seperti itu. Cuman kalau menghambat proses di skip aja, langsung aja. Yang penting pimpinannya mau tanda tangan kan gitu. Ya siap. Yang kedua Pak, untuk yang e-office lama itu kan tidak ada tampilan untuk proses surat masuk eksternal. Artinya begini, kalau dulu yang e-office lama itu kan untuk surat masuk keluar, terutama saya SDM umum itu kan yang masuk ke disposisi saya ya Pak ya. Artinya saya tidak tahu untuk surat masuk keluarnya di bidang lain. Kalau yang ini berarti semua surat yang LT Office itu nanti dikelola oleh satu orang staf umum atau siapapun gitu Pak, maksudnya gitu ya? Nanti kalau untuk pengelolaan itu ada satu menu arsip ya Bu. Arsip yang di existing sekarang juga sudah ada. Cuman memang belum belum maksimal ya. Jadi ada kayak disposisi itu tidak bisa dilacak. Sebenarnya urgensinya adalah kepentingannya sebenarnya untuk melacak surat kan, melacak disposisi gitu. Nah ke depan insya Allah fungsi arsip ini atau TU ini bisa kita maksimalkan. Cuman untuk rilis di Juni besok ya, nanti kita coba cek lagi. Itu belum masuk di bagian kita rilis itu udah masuk catatan. Insya Allah itu bisa mudah dilakukan karena role-nya udah ada, role TU udah ada. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Baik, saya kira untuk rekan-rekan yang lain nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di Japri aja ya atau di grup. Karena waktunya sudah mau zuhur. Kita lanjut di grup. Atau barangkali ada yang saya kasih kesempatan 2 orang lagi deh ya. Bisa Pak, putar. Kediri boleh. Ini Pak, mohon bertanya. Bentar Pak. Ya. Yang untuk e-office yang lama itu kan kalau kita misalnya download surat itu mesti tidak memunculkan langsung perihal surat atau nomor surat, hanya HCK dan sebagainya. Jadi kita harus ngedit dulu pada saat kita mau mengarsipkan surat di dokumen.
untuk yang e-office yang terbaru, apakah yang muncul ya perihal suratnya? Apa nih? Oh iya lah. Apa tadi kok Om? Itu Pak Riki. Gimana? Mohon maaf, bisa diulangi? Pada yang untuk e-office lama, kalau kita download surat atau nota dinas, itu kan mesti tidak ada keterangan untuk suratnya, hanya tulisan HCK nota dinas gitu biasa di file, nama filenya. Nah, untuk yang e-office terbaru, pada saat kita download surat, bisa muncul nggak ya untuk perihal suratnya di nama file? Oh, nama file ya? Ya. Nama file surat. Oh, Nah, iya. jadi tidak perlu lagi kami ngedit-ngedit. Biasanya kita harus ngedit dulu untuk gampang mengarsipkannya. Oh, oke. Nama file. Ya, Ini nama file. Iya, coba nanti deh. Jadi kemarin terkait kalau nama file itu terkait penyimpanan, kalau di existing ya, itu nama file itu berkaitan dengan lokasi penyimpanan, foldernya, tanggalnya, tapi tidak menyertakan nomornya, dan cenderung tanda petik absurd gitu ya. Ya. Nah, yang baru ini kemarin belum saya anggap penting sih, karena masih, tapi nanti coba kita cek dulu deh. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan bisa, karena untuk mempermudah pengarsipan sih kita di manual. Oke, siap. Itu nanti mungkin Mas Riki, kalau nama perihal ya, judul perihal suratnya gitu ya. Nomor, kemudian perihal, tahun, nomor, sama perihal aja itu. Kalau kan mungkin di nomor sudah ada, Pak. Ya, nanti takutnya panjang sekali, Pak. Ya, kalau kita lihat sama perihal lah, Pak. Yang penting nomor sama tahun paling enggak. Perihal kayaknya kepanjangan itu. Ya, perihal itu panjang. Kepanjangan ya. Ya, nomor dan tahun aja lah. Ya, nanti coba kita kita inventaris dulu pertanyaannya, nanti kita cek dulu di datanya, Pak. Oke, siap, Pak. Siap. Pokoknya untuk ini yang termasuk training ini ya, training barangkali saya ingatkan teman-teman untuk mengingatkan di masing-masing satuan kerjanya untuk melakukan uji coba di aplikasi ini, bisa mensimulasikan bikin surat, konsep, kemudian dikirim ke temannya dan sebagainya lah. Tapi pada intinya untuk rilis di tahap awal ini di Juni besok itu proses-proses utama yang kita dahulukan ya. Proses utama kirim surat dan sebagainya tadi itu kami usahakan berjalan baik. Jadi poinnya di situ dulu. Nanti sampai berproses itu sudah bisa tanpa kendala, tanpa error. Insya Allah perbaikan yang bahkan yang belum sedetail pun insya Allah akan kita lakukan. Dan itu bisa, insya Allah bisa. Sementara bisa disampaikan ke teman-teman pengguna khususnya ya, karena yang lebih banyak memberi masukan adalah pengguna. Pengguna artinya pengguna aktif. Kalau yang pasif ya tidak akan banyak tahu apa kekurangannya. Tapi untuk pengguna-pengguna aktif mohon diingatkan bahwa aplikasi baru ini kita transisi lebih mengutamakan ke major proses dulu ya. Kayak seperti tadi di tabling itu selain ada biaya, kemudian waktu, kita tidak mengejar waktunya, nggak ngejar nih untuk tabling teknologinya, konfigurasinya mungkin, tapi paling nggak yang saat ini sudah lebih baik, kolomnya udah bisa ditarik-tarik. Kemudian untuk ruler juga tadi itu sudah masuk di dalam catatan, cuman belum kita eksekusi, belum bisa kita eksekusi saat rilis ini. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, kita harus berhenti karena waktu ya. Waktu sudah zuhur, sebentar lagi. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan, bisa kita lanjutkan di grup.
Saya berterima kasih atas waktunya dan partisipasinya rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan amal kebaikan bagi kita dan semoga bermanfaat bagi perusahaan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan Pak Riki, nanti mohon materinya bisa di grup ya. Oh iya, baik Bu. Baik Ya, Bu. makasih Pak. Iya, sama-sama. Mundur, mohon mundur. Izin left.